Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada materi ini mengenai evaluasi kenaikan pajak pertambahan nilai barang mewah dalam perspektif ekonomi dan juga sosial. Sebelumnya, mengapa tentang yang melatar belakangi materi ini, yaitu dengan adanya penerapan kebijakan kenaikan PPN terhadap satu barang mewah ini itu merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kita ya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak tadi. Dan juga ini salah satu langkah pemerintah yang diambil untuk menciptakan keadilan ekonomi di negara kita ini. Nah, ternyata fenomena ini itu tidak terlepas dari tuntutan untuk mengatasi adanya ketimpangan sosial yang selama ini kita alami itu, di mana barang mewah itu kerap dikonsumsi oleh hanya golongan tertentu masyarakat kelas atas saja. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini itu juga berdampak pada daya beli konsumen, terutama di sektor industri barang mewah. Nah, serta di sektor rantai distribusi ekonomi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ada kebutuhan penerimaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah kita untuk membiayai program-program pembangunan serta program-program pemulihan pasca ekonomi pasca pandemi. Ternyata kenaikan PPN untuk barang mewah ini itu harapannya itu mampu mengontrol konsumsi barang mewah yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu urgent gitu loh. Serta semoga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kas pendapatan negara melalui sektor pajak ini. Kalau kita perhatikan dengan adanya sedikit ekonomi di masyarakat kita yang agak mandek, tetapi di sisi lain ada beberapa golongan orang-orang kelas atas itu yang membelanjakan uangnya hanya untuk barang-barang yang tidak terlalu urgent gitu kayak kemarin apa itu adanya boneka Labubu yang harganya hingga jutaan mampu dibeli oleh golongan orang tertentu, tapi di sisi lain ternyata banyak masyarakat kita yang hampir tidak dapat mampu membeli kebutuhan pokok harian mereka. Nah, di sini ada ketimpangan sosial tersebut. Menyikapi ini, makanya adanya lah PPN untuk barang mewah dinaikkan. Terus, permasalahan yang kita angkat itu pertama itu mengenai bagaimana dampak dari kenaikan PPN barang mewah ini terhadap penerimaan pajak negara di sektor barang mewah. Selanjutnya, apa saja pengaruh dari kenaikan PPN barang mewah terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat kita, khususnya masyarakat golongan kelas atas. Yang terakhir, permasalahannya bagaimana kebijakan kenaikan PPN barang mewah mempengaruhi pertumbuhan industri barang mewah dan perekonomian secara keseluruhan di negara kita. Pertama, mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Eh, PPN itu kita artikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang diproduksi gitu, dan juga barang atau jasa yang didistribusikan kepada konsumen akhir. Jadi PPN ini dikenakan pada konsumen akhir yang mendapatkan produk atau jasa tersebut gitu. Nah, PPN ini itu merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen melalui produsen atau penjual yang menarik PPN tersebut. Nah, PPN ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2003 ya. 2009 maksudnya. Tentang PPN, pajak pertama nilai dan PPNBM, pajak pertama nilai barang mewah. Tarif PPN standarnya itu sebesar 10% sebelumnya. Tetapi kemudian dinaikkan menjadi 11% dan sekarang wacananya dinaikkan 1% menjadi 12% terkhusus untuk barang mewah. Hal ini diambil sesuai dengan kebijakan fiskal dari pemerintah kita. Terus barang mewah dan juga pajak barang mewah.
Barang mewah ini itu dapat kita artikan, kita maknai bersama itu sebagai barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan dasar yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, yang tidak termasuk kebutuhan dasar ataupun barang-barang yang tidak termasuk barang konsumsi oleh sekelompok orang masyarakat tertentu yang berpenghasilan tinggi gitu. Dan juga memiliki nilai eksklusivitasannya itu sangat berbeda gitu loh dari barang-barang konsumsi lainnya. Nah, contoh dari barang mewah ini antara lain seperti kalau ada barang kendaraan biasa misalkan, terus ada lah namanya kendaraan premium gitu kan. Kemudian ada perhiasan, perhiasan biasa, ada perhiasan yang premium, kemudian barang elektronik yang canggih pada umumnya yang harganya cukup di bawah standar, kemudian ada barang-barang elektronik yang harganya cukup di atas dari barang-barang yang harganya standar, serta ada properti-properti yang mewah gitu. Terus PPNBM ini itu dikenakan sebagai instrumen pajak untuk membatasi tujuannya ya. Tujuannya itu untuk membatasi konsumsi barang-barang yang dianggap tidak mendesak atau tidak terlalu urgent untuk kita konsumsi. Serta untuk meningkatkan penerimaan pajak negara kita. Nah, pengenaan pajak barang mewah ini itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, tujuannya ini adalah sebagai fungsi budgeter ya. Maksudnya apa? Yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak tadi. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi reguler, reguleren, ya. Reguler end gitu maksudnya. Yaitu maksudnya apa? Yaitu untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang ada di negara kita, mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang tidak terlalu urgent atau tidak terlalu esensial ya. Jadi barang-barang yang dianggap bukan menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan untuk konsumsi, apa namanya itu ya, kebutuhan sekundernya begitu ya. Kalau kita lihat dari definisi yang dari apa tuh, Kementerian Keuangan, PPNBM ini itu berkontribusi terhadap total penerimaan pajak negara kita dalam skala tertentu. Nah, meskipun konsumsi barang mewah ini memiliki elastisitas atau agak fleksibel permintaannya ya, relatif itu sangat tinggi terhadap perubahan harganya. Dampak kenaikan pajak dalam perspektif ekonomi itu bagaimana? Nah, ternyata dalam teori ekonomi publik itu kebijakan pajak itu memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara kita, baik dalam skala mikro maupun makronya. Nah, kenaikan tarif pajak ini termasuk PPN serta PPNBM itu dapat menyebabkan yang pertama itu adanya penurunan konsumsi. Karena apa? Kenaikan harga akibat pajak tambahan tadi ini itu menyebabkan daya beli masyarakat kita itu atau daya beli konsumen tadi itu menurun khususnya untuk barang-barang mewah. Karena apa? Harganya akan semakin mahal sehingga mereka tidak dapat mencapai eh, mereka tidak mampu untuk membeli gitu karena terlalu mahal. Nah, yang kedua dampaknya itu penurunan permintaan. Nah, karena industri barang mewah ini cenderung mengalami penurunan penjualannya sehingga permintaan terhadap barang tersebut pun akan menurun juga akibat dari kenaikan pajak tersebut. Yang terakhir itu kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, meskipun konsumsi dari barang mewah tadi ini itu menurun, tetapi ada kenaikan tarif pajak yang didapatkan sehingga hal ini akan meningkatkan juga total penerimaan pajak dalam dalam jangka pendeknya ya. Terus dampak kenaikan PPN dalam perspektif sosial tuh bagaimana? Nah, secara sosial ternyata kenaikan PPN barang mewah ini itu tujuannya itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi dengan mengalihkan beban pajak kepada kelompok masyarakat dengan mengalihkan beban pajak yang awalnya itu disamaratakan antara orang-orang golongan masyarakat menengah ke bawah dengan golongan masyarakat menengah ke atas. Tetapi ini akan dialih bebankan hanya kepada kelompok masyarakat tertentu saja yaitu hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi saja. Namun di sini kebijakan ini itu juga dapat menimbulkan beberapa dampak. Antara lain apa saja? Yang pertama, adanya potensi penghindaran pajak. Nah,
Karena masyarakat itu cenderung mencari celah bagaimana cara untuk menghindari pajak dengan membeli barang mewah dari yang pertama misalkan dari pasar gelap ataupun dari pasar luar negeri. Ya meskipun nanti dilaporkan juga di bea cukai masuk kena pajak juga. Tetapi itu dapat diselewengkan dengan berdalih bahwasanya ini adalah barang bawaan pribadi, bukan barang apa. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial. Meskipun bertujuan menciptakan keadilan sosial, ternyata kebijakan ini itu dapat mempengaruhi persepsi yang ada di masyarakat kita bahwa mengenai apa pendistribusian keadilan tersebut loh. Maka akan adanya semakin jelas ternyata golongan masyarakat atas dengan golongan masyarakat bawah itu akan semakin kentara terlihat begitu loh. Ketimpangannya semakin terlihat. Nah, yang ketiga ternyata pengaruh terhadap lapangan kerja kita. Nah, penurunan permintaan atas barang mewah tadi, penurunan permintaan karena apa? Daya beli masyarakat tidak mampu sehingga permintaannya pun akan menurun. Ini dapat menghambat proses produksi yang awalnya itu cukup masif, akhirnya tersendat produksinya sehingga hal ini dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang di penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Akhirnya adanya PHK dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dampak kenaikan PPN barang mewah terhadap penerimaan pajak negara di sektor barang mewah ini itu apa ya? Kenaikan dari PPN BM ini itu merupakan kebijakan yang dilakukan awalnya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara sesuai dengan fungsi budgeter tadi yang disebutkan sebelumnya. Nah, berdasarkan dari apa data Kementerian Keuangan ya, penerimaan pajak dari barang mewah ini itu mengalami peningkatan setelah diterapkannya kebijakan kenaikan PPN dari 10% yang awalnya menjadi 11% pada tahun 2022. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwasanya secara fiskal kenaikan tarif PPN ini efektif dalam meningkatkan pendapatan negara. Ternyata sesuai tujuannya. Naik 1% dari 10% menjadi 11% itu efektif meningkatkan pendapatan negara kita melalui sektor pajak tadi. Lebih lanjutnya, nah, kontribusi pajak dari barang mewah ini itu hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan PPN nasional menurut data BPS ya dari tahun 2022. Dari keseluruhan barang mewah tadi pajaknya 100%, 5%-nya itu didapatkan dari PPN barang mewahnya. Nah, meskipun angka ini relatif kecil, 5% dari total keseluruhan pendapatan pajak negara, tetapi kebijakan ini tetap menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, khususnya dari kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang hanya ada segelintir saja itu. Terus pengaruh kenaikan PPN barang mewah terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat itu bagaimana? Nah, ternyata kenaikan PPN secara langsung itu mempengaruhi harga dari barang mewah tersebut. Yang kemudian itu akan berdampak pada pola konsumsi maksud saya, berdampak pada pola konsumsi dan juga daya beli masyarakat kelas atas khususnya. Gitu. Kalau kita lihat berdasarkan dari hukum permintaan dan hukum penawaran dalam teori ekonomi mikro makro tadi itu, nah ketika harga suatu barang itu naik, maka akan mengakibatkan apa? Ketika harga suatu barang naik akibat penambahan pajak maksud saya, maka permintaan atas barang tersebut itu akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan konsumsi dari barang mewah sebesar 7% setelah kebijakan kenaikan PPN diberlakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022. Nah, barang mewah ini tuh bersifat elastis, artinya apa? Lebih fleksibel ya terhadap perubahan harga ya. Yang sehingga berarti itu konsumen dapat menunda ataupun mengurangi keinginan mereka untuk membeli barang tersebut ketika harga naik. Tetapi ketika harganya turun, maka keinginan mereka untuk membeli itu akan muncul lagi gitu loh. Terus pengaruh kenaikan PPN terhadap pertumbuhan industri barang mewah dan perekonomian secara keseluruhan itu bagaimana? Nah, dari sudut pandang industri, ternyata kenaikan PPN BM, kenaikan PPN barang mewah ini itu memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri tersebut. Nah, berdasarkan teori dari fungsi alokasi fiskal ya. Nah, kebijakan ini itu bertujuan untuk mengalihkan sumber daya dari konsumsi barang mewah ke pengguna yang lebih produktif. Maksudnya,
mengalihkan beban pajak yang awalnya dikenakan oleh seluruh masyarakat itu dialihkan hanya untuk ke sekelompok masyarakat tertentu saja, yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi gitu. Nah, namun industri barang mewah ini seperti misalkan industri otomotif dan juga elektronik premium gitu kan, ada merek-merek elektronik tertentu yang kesannya premium itu kan itu menghadapi tantangan penurunan permintaan akibat kenaikan harga yang diakibatkan dari PPN BM-nya itu meningkat 1%, jadi 12% tadi itu. Nah, contohnya dari data BPS itu, penjualan mobil mewah itu menurun sebesar 5% setelah setelah implementasi dari PPN BM menjadi 12% ini. Terus sektor perhiasan itu mengalami penurunan hingga 8% yang dari awalnya itu mengalami penurunan 8%. Terus penurunan ini mengindikasikan bahwasanya adanya dampak langsung terhadap pendapatan industri dan juga rantai pasok yang terkait. Nah, jika tidak diantisipasi hal ini, perlambatan pertumbuhan di sektor ini tuh dapat menekan perekonomian nasional kita. Nah, khususnya dalam kontribusi terhadap PDB ya, produk domestik bruto dan juga lapangan pekerjaan di negara kita ini. Namun, dalam perspektif ekonomi makro, kenaikan PPN barang mewah ini itu dapat memberikan efek yang positif. Berupa apa? Yaitu berupa adanya peningkatan penerimaan kas negara melalui sektor pajak yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti misalnya APBN. Kemudian apa sektor produktif padat karya seperti pembangunan infrastruktur, terus eh, apa APBN untuk itu loh, pembelanjaan PNS, artinya belanja PNS itu bayar gaji PNS, terus dana setor ke daerah itu dana-dana yang untuk dana-dana desa itu loh, dana-dana desa, terus apa namanya itu subsidi BBM, kemudian ada subsidi untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, ternyata dampak terhadap penerimaan pajak negara ini, kenaikan PPN barang mewah itu terbukti efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Hal ini sesuai dengan fungsi budgeter pajak tadi. Nah, di mana peningkatan tarif pajak memberikan kontribusi yang cukup nyata ya terhadap pendapatan fiskal negara kita. Namun, perlu kita perhatikan bahwasanya potensi penghindaran pajak, potensi pengabaian pajak seperti orang tidak lapor pajak tadi itu tetap akan ada dan itu perlu diwaspadai agar ya tadi efektif sesuai dengan tujuan yang kita tuju dengan kenaikan 1% dari PPN BM tadi ini.